Oke, selamat malam teman-teman CGP Angkatan 6 yang hebat dan luar biasa. Kali ini saya akan menjelaskan materi koneksi antar materi modul 2.3 coaching supervisi akademik. Seperti apa materinya nanti saya jelaskan detail ya. Di sini nama saya sendiri Iwayan Swece SS CGP Angkatan 6 dari SMKN 1 Tabanan Bali. My lovely Fasil, di sini ada Bapak Gusti Komang Atmaja. Beliau adalah Fasil yang super luar biasa. Begitu pula dengan PP saya, pengajar praktik Bapak Gede Putra, juga super luar biasa bagusnya. Next ya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak atau CGP menjelaskan dan menyimpulkan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Berikutnya refleksi materi pembelajaran modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching, pengertian coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada sebuah solusi yang berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching itu ada 4 ya. Yang pertama, fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Nomor 4, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Oke, prinsip coaching. Prinsip coaching ini ada 3, kemitraan, yaitu dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang 2 arah, memicu proses percakapan coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang 3, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Berikutnya, coaching dalam konteks pendidikan. Itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, ini dalam koneksinya ya. Di modul 1.1, filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid-murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem AMO. Ing arso sung culodo, ing madyo mangun korso tuturi handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Ini kelanjutannya yang tadi yang 3, sekarang yang 3 lagi. Kehadiran penuh atau presensi, kehadiran untuk bisa hadir penuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching. Yang keempat, yang kelima, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan dengan lebih banyak dan sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri. Yang keenam, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi.
Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Di alur Tirta ini siklusnya yang T itu artinya tujuan, yang I identifikasi, yang R rencana aksi, dan yang T atau TA tanggung jawab. Oke. Yang pertama, coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Berikutnya, yang diidentifikasi proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Di rencana aksi, coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi untuk dijadikan rencana aksi. Di tanggung jawab, komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Oke, berikutnya supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Itu ada dua ya. Yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memimpin pembelajaran, dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang kedua, beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi: yang pertama, ada kemitraan konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Oke. Berikutnya pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan. Tergugah untuk giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik yang baik. Berikutnya, tertantang untuk berpraktik baik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua, yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktekkan. Yang kedua, yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Yang tiga, implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitar. Oke, sekarang ada di refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Oke. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana peran coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa, mengajar, dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang manakala dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Oke, analisis terkait topik modul 2.3. Ini masih dianalisis ya. Apa tantangan coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi kegiatan ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban
pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya, mengevaluasi para pendidik di sekolah. Bagaimana yang kedua, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada. Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seseorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coach. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching. Sebab dalam coaching lebih mengutamakan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah untuk menjadi lebih baik. Berikutnya, refleksi koneksi antar materi. Oke. 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Dikoneksi antar materi di pembelajaran modul 2.1 itu topiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Koneksinya antar materinya adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara. Yang pertama ada minat siswa, yang kedua kebutuhan belajar siswa, yang ketiga profil belajar siswa. Pemetaan ini dilakukan coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Di modul 2.2 itu topiknya adalah pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional. Kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional atau KSE digunakan seorang pendidik dalam proses coaching kepada coach agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Oke, berikutnya peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop. Yang pertama stop adalah stop, check breaks, observe, dan proceed. Dan mindfulness atau kesadaran penuh, mindfulness listening, mendengarkan dengan kesadaran penuh yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memaksimalkan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindakan lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coaching yang beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, itulah tadi pemaparan singkat tentang koneksi antar materi di modul 2.3. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya paparkan selalu berguna dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman CGP Angkatan 6 yang super hebat. Thank you for watching.